Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mansur, mahasiswa dari Prodi PAI, dan di sini saya akan melakukan tugas wawancara. Nah, di sini saya akan melakukan tugas wawancara dengan tema hubungan agama dan negara. Di sini saya akan mewawancarai seorang yang menganut agama Hindu. Orangnya cantik dan menawan. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutannya, dan materi-materi jawaban-jawaban yang disampaikan narasumber juga sangat-sangat memuaskan tentang hubungan agama dan negara. Maka dari itu stay tune terus, nonton sampai habis, dan jangan lupa di like dan follow. Baca saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Muhammad Yusuf Mansur akan mewawancarai seorang tokoh agama dari agama Hindu yang bernama Kak Lintang. Terima kasih Kak sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kuliah kami. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan seputar hubungan antara agama dan negara. Nah, kalau di agama saya Kak, itu seorang muslim memiliki manfaat yang besar sekali, negara itu memiliki manfaat yang besar sekali terhadap agama kami, karena agama ini memberikan kami kebebasan untuk beribadah seperti sholat, puasa, dan itu semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dan negara juga memberikan kami itu keamanan sehingga kami bisa beribadah dengan tenang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dalam pandangan kakak manfaat yang kakak rasakan dari negara terhadap agama yang kakak anut sekarang ini dalam skala nasional? Baik, sini dari pertanyaannya saya akan jawab. Itu sebagai umat Hindu, saya merasa negara ini udah cukup banyak ngasih manfaat untuk umat Hindu di Indonesia, terutama di Bali kan. Yang pertama, kita punya kebebasan buat ibadah sesuai dengan ajaran agama yang sama sekali nggak ada tekanannya. Misalnya pas hari raya Nyepi, itu diakui secara nasional sebagai hari libur, dan di Bali bahkan aktivitasnya benar-benar dihentikan 1 hari full selama perayaan Nyepi tersebut. Dan setiap umat yang ada di Bali juga toleransi untuk saling menjaga adat istiadat yang ada di Bali. Terus juga selain itu, negara juga dapat membantu hal pembangunan tempat ibadah seperti pura, banyaknya pura yang dibangun, terus direnovasi juga. Itu udah termasuk sebagai penerapan toleransi antar umat agama yang ada dan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia, di daerah yang mayoritas Hindu. Jadi anak-anaknya bisa belajar agama dengan bebas dan sendiri sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, yang memang punya peran penting buat menjaga kerukunan dan keberlangsungan kehidupan beragama, termasuk buat kami sebagai umat Hindu di Indonesia. Oh gitu ya Kak. Jadi manfaat negara bagi agama kakak itu juga tidak jauh beda dari agama Islam gitu. Iya. Jadi sama-sama memberikan kebebasan sehingga menciptakan kerukunan antara umat beragama. Iya. Nah, itu tadi hasil wawancara yang saya lakukan kepada narasumber kita, yaitu Kak Bintang. Sebagai informasi, Kak Bintang itu berasal dari Bali dan beragama Hindu. Nah, adapun sebagai kesimpulan yang saya dengar dari hasil wawancara dari Kak Bintang, yaitu kita negara itu menghargai setiap perbedaan agama. Negara juga telah memberikan berupaya memberikan perlakuan yang adil terhadap semua agama, termasuk Hindu, yaitu pengakuan Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional, dukungan pembangunan pura, dan fasilitasi pendidikan agama Hindu. Hal-hal itulah yang menunjukkan bahwa pemerintah menghargai keragaman agama di Indonesia. Saya juga memahami bahwa meskipun sudah banyak kemajuan, masih ada tantangan yang dirasakan, terutama di daerah minoritas. Hal ini mengingatkan kita semua akan pentingnya terus mendorong pemerintah
untuk menjaga keadilan dan kesetaraan antar umat beragama demi terciptanya kerukunan dan persatuan bangsa. Sebagai Muslim, saya menghargai kejujuran dan harapan yang disampaikan oleh saudari kita umat Hindu. Apa yang mereka rasakan mencerminkan bahwa negara memang punya tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan kenyamanan beragama bagi seluruh warga. Kita semua punya peran untuk saling mendukung dan menghormati agar nilai toleransi terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kesimpulan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Bintang yang telah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara, dan juga terima kasih kepada Pak Zuhdi Hamzah yang telah memberikan kami tugas sehingga kami bisa lebih mengetahui lagi tentang hubungan umat beragama di Indonesia, terutama yang saya wawancari itu penganut agama Hindu. Dan itulah tadi kesimpulan dan video wawancara saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga wawancara saya ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan bisa menjadi pengetahuan yang baru tentang bagaimana hubungan agama dan negara sekarang ini. Nah, sekian tugas wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.